adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 23 Agustus 2024, hari biasa pekan ke-20. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan, Kau menghendaki kami selalu memperbaharui diri dengan daya Roh-Mu. Kami mohon semoga api cinta kasih ilahi Kau nyalakan di dalam hati kami untuk semakin mencintai kehidupan segala makhluk. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpulah mereka, seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Pernah kita melihat salib? Pernah ya? Salib itu terdiri dari dua kayu ya. Kayu yang vertikal dan horizontal. Nah, hari ini Yesus ingin menerangkan ya, setelah dikatakan Yesus membungkam orang Saduki. Nah, bagaimana Yesus membungkam orang Saduki? Ada kasus apa toh? Bapak Ibu saudara terkasih, orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah kematian masih lagi ada kehidupan kekal yang kita sebut sebagai kebangkitan. Tidak mau dia. Pokoknya enggak. Jadi mereka ini sama seperti ayam, bebek, ikan, harimau. Ya. Setelah kematian, harimau disebutkan meninggalkan belang. Itu saja, selesai. Tapi manusia tidak. Manusia itu adalah makhluk tertinggi yang Tuhan ciptakan, yang disebut sebagai citra Allah. Karena itu ada perbedaan antara makhluk hidup yang lain dengan manusia. Makhluk hidup yang lain itu seperti kera, ikan, ayam, bebek tadi itu hanya punya badan dan jiwa. Sementara manusia terdiri daripada tiga hal: badan, jiwa, roh. Nah, badan dan jiwa itu melekat dalam diri kita ketika kita menginjak bumi. Tetapi setelah kita meninggal, jiwa kita mati, badan kita mati. Roh kita tetap hidup abadi, yaitu melalui kebangkitan yang diawali dengan pengalaman Yesus sendiri
yang mati, yang wafat, yang disalibkan itu, dan hidup kembali, dan dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain selama 40 hari. Memperlihatkan kepada para murid kelima luka yang kita kenal sebagai stigmata, dan berdialog dengan mereka, yaitu para murid yang masih hidup secara jasmani. Jadi Yesus menerangkan tentang arti kebangkitan itu. Ya, maka untuk mendapatkan kebangkitan, untuk mendapatkan kebahagiaan kekal, ketika ditanya oleh orang ahli kitab itu, ahli Taurat, Yesus menjawab dua hal tadi. Membentuk cinta kasih vertikal. Jadi dari atas ke bawah. Itu cinta Allah kepada manusia. Lalu manusia menjawabnya dengan iman dari bawah ke atas. Jadi ada satu tonggak. Itu relasi antara manusia dengan Allah. Tetapi manusia dengan Allah punya relasi dalam cinta kasih itu tidak hanya dimakan dan ditelan sendiri, tetapi juga harus diekspresikan kepada sesama lain, sesama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Maka lahirlah cinta dalam bentuk salib, yaitu vertikal dan horizontal. Dan isinya di dalam cinta vertikal dan horizontal adalah cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada manusia. Maka dikatakan oleh Yesus apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tiga dimensi ini yang harus mengisi kehidupan manusia sehingga manusia tumbuh, berbunga, berbuah dalam kasih. Dan itulah semangat seorang Kristiani yang harus diisi setiap hari dengan sukacita melalui kegiatan segala macam yang bertujuan seperti Santo Ignatius mengatakan AMDG, demi kemuliaan Tuhan. Takut akan Allah, cinta kepada sesama. Maka berbentuk cross atau salib itu cinta kita. Yang menggambarkan juga dalam cinta ada pengorbanan, ada pelayanan kasih, tapi juga ada kebangkitan. Maka apa yang kita laksanakan dalam hidup tidak sia-sia. Ya. Kalau kita melaksanakan cinta kasih, maka kasih itu bertumbuh dan berkembang melalui apa? Sukacita, harapan, kegembiraan, hidup bersama-sama. Mari saudaraku terkasih, kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh Yesus. Cinta kepada Allah, cinta kepada sesama dalam bentuk cinta salib. Tuhan memberkati.